1 tahun Jokowi Maruf Amin masih kembali untuk Anda. Kalau tadi kita sudah mendengarkan satu kepala badan dan juga satu menteri berbicara soal pencapaian pemerintah dan kontroversi Undang-Undang Omnibus Law dari sisi pemerintah, tapi tidak semua kemudian menilai Omnibus Law Cipta Kerja itu sebetulnya baik-baik saja karena juga diiringi dengan banyak aksi demonstrasi dan juga penolakan. Kita akan diskusikan dari sudut pandang partai yang ada di luar pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera dan juga dari pengamat politik. Bergabung bersama dengan kami ada Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP dari PKS. Bang Mardhani, selamat malam, Bang. Malam, Renhat. Dan ada Pak Jayadi Hanan, Direktur dari LSI. Pak Jayadi, selamat malam, Pak. Selamat malam, Renhat. Baik. Assalamualaikum, Bang Mardhani. Salam. Baik, saya akan langsung ke Bang Mardhani Alisera dulu. Bang Mardhani, ini tidak tanggung-tanggung. Anda memberikan penilaian 4 pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari skala 10, 4, 5 saja nggak sampai nih Bang Mardhani. Apa indikatornya kalau Anda memberikan angka 4? Sebetulnya kalau lihat katakan surveinya Kompas untuk bidang Polhukam bahkan cuma 38 ya. Oke, jadi Anda masih lebih baik sedikit begitu ya? Yang 4 itu, 4 itu 40 artinya gitu loh. Saya 3 hal saja Renhat ya. Pertama COVID-19. Penanganan COVID-19 kita jauh dari science-based evidence policy. Ya. Kebijakannya tidak ikut kepada apa yang teman-teman akademisi, epidemiolog, ID dan lain-lain. Sehingga angkanya mengkhawatirkan. Kasus 2 sampai 50 ribu dia perlu 115 hari. 50 ribu sampai 100 ribu 32 hari. 100 ribu sampai 150 ribu 26 hari. Turun terus. 150 sampai 200 ribu cuma 17 hari. 200 ribu, 250 ribu 13 hari. Terakhir 250 sampai 300 ribu cuma 11 hari. Ya. Positivity rate kita masih di 14 sampai 16%. Testing kita masih di bawah standar WHO. 38-40 ribu kita masih 20 ribuan. Bahkan kalau di Zoom lebih, separohnya itu DKI, yang lain kemana? Nanti kalau lebih detail lagi, ini ada data WHO tanggal 10 sampai 11 September 2020 itu buat survei kepada para pelaku tracking yang dibawa Kementerian Kesehatan. Surveinya barengan dengan Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. 86% trackingnya masih manual, Renhat. Ambil kertas sama pulpen dicatat. Padahal sudah sekali kok tinggal kasih gelang elektronik mereka yang sudah ketemu sama suspek nomor 1, kedua, ketiga. Nah ini membuat the evil is in the detail. Bahkan kalau kita lihat, Jokowi kotak-katik gugus tugas. Padahal yang punya pasukan itu Kementerian Kesehatan. Kementerian Kemendagri, tapi dua-duanya tidak diberikan wewenang secara penuh sehingga yang terjadi tidak sampai deliver. Padahal Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bukan cuma send, tapi delivered. Itu untuk COVID-19, Reinhardt. Oke, kalau jadi mau ditambahin, ya. Baik, jadi yang pertama kita bagi dulu deh Bang Mardi, urusan COVID-19 ya, sampai di situ dulu. Saya akan ke Pak Jayadi Hanan. Pak Jayadi, 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini tampaknya memang ada banyak sekali peristiwa penting, peristiwa genting, sampai soal kontroversi undang-undang, sejumlah produk undang-undang, sampai penanganan COVID-19. Catatan Anda di 1 tahun ini sebetulnya bagaimana, Pak? Yang paling menarik menurut saya 1 tahun ini diawali dengan demonstrasi besar dan diakhiri dengan demonstrasi besar, kan? Iya, September, Oktober 2019, ketika Pak Jokowi mulai, itu demonstrasi besar soal KPK, Undang-Undang KPK. Yang itu terbukti kemudian melemahkan KPK itu sendiri dan berimplikasi pada pelemahan pemberantasan korupsi, kan gitu. Semua survei menunjukkan itu. Salah satu indikasinya adalah KPK sekarang nggak lagi nomor 1, nomor 2 sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam soal tingkat kepercayaan. Biasanya kan KPK itu nomor 2 setelah TNI atau kadang nomor 1 gitu. Dan saingannya itu Presiden, TNI, KPK tuh. Sekarang KPK malah sering di bawah Polri itu. Meskipun Polri kan tingkat kinerjanya juga masih belum excellent amat gitu kan. Itu satu. Yang kedua ya demonstrasi besar karena Omnibus Law, bukan Omnibus Law ya, Omnibus Law. Jadi isunya sama saya kira ya, dari sudut pandang politik dan demokrasi isunya sama, yaitu soal transparansi dan
serta demokrasi serta prosedur politik gitu. Ya, oke lah kita bisa berdebat misalnya soal omnibus law itu kita bisa berdebat soal isinya ya. Karena saya sendiri tidak berani membicarakan terlalu detail isinya itu karena untuk memahami secara utuh undang-undang itu kan harus membaca juga 76 atau 77 undang-undang yang lain. Karena kalau Anda baca satu persatu undang-undang itu pasal-pasal di dalam omnibus law itu banyak pasalnya itu isinya pasal sekian dihapus, pasal ini diganti dan sebagainya. Untuk paham apa yang dimaksud, kita harus kembali ke undang-undang awalnya. Ya, dari beberapa versi yang saya baca itu. Jadi oke lah, itu bisa berdebat mungkin ya. Tapi yang pasti munculnya demonstrasi besar, baik di awal ketika revisi Undang-Undang KPK maupun Omnibus Law itu, berarti ada problem di prosedur politik dan prosedur hukum di dalam pembuatan undang-undang itu. Jadi minimal itu masalahnya. Dan itu wajib di-address, wajib diurusi karena membuat undang-undang itu bukan hanya soal substansinya. Membuat undang-undang itu adalah juga soal prosedurnya, prosedur politiknya. Karena itu soal politik sekaligus hukum, sekaligus kebijakan publik. Yang jadi dalih pemerintah selama ini seperti kata Pak Sofyan itu tadi barusan. Kalau Anda nggak setuju, baca pasalnya ke MK. Lah, itu kan itu seolah-olah pemerintah bikin undang-undang dulu, terserah masyarakat, nanti kalau masyarakat nggak setuju baru diperbaiki. Itu kebalik. Nggak begitu prosedur pembuatan kebijakan publik yang baik. Nggak begitu juga prosedurnya yang yang diminta oleh konstitusi dan turunannya di kita. Gitu. Itu ya. Jadi maksud saya ada problem, ini catatan-catatan yang selain tentu saja ada catatan yang positif tentu saja, tapi kan tadi Reinhard mau yang negatif kan? Nanti kita bahas juga yang positif. Tapi sebelum kita ke positif nih Pak Jayadi, tadi kan kalau dari Bang Mardhani masih di soal penanganan COVID-19. Nanti juga mungkin ada poin-poin yang lain. Apakah artinya kemudian selain penanganan COVID-19, urusan soal politik dan hukum ini gaduh atau bagaimana sebetulnya di 1 tahun awal ini, Pak Jayadi? Kalau kita lihat dari segi stabilitas politik, enggak masalah juga kan, stabilitas politiknya aman-aman aja. Bang Mardhani nggak turun ke jalan tuh, ya tetap tetap aja menggunakan koridor konstitusi kan gitu. Jadi itu artinya aman. Pak Jokowi juga modal politiknya sangat besar kan. Ada 7 partai yang mendukungnya secara penuh gitu, termasuk di Omnibus Law itu. Jadi stabilitas politik dan keamanan sebenarnya cukup terjamin. Jadi seharusnya menurut saya modal politik dan demokrasi yang dimiliki pemerintahan sejak awal itu digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul misalnya nih, kalau orang menuntut transparansi ya kenapa nggak transparan dari awal gitu. Undang-undang sebesar saya bisa paham kenapa orang banyak yang protes misalnya soal undang-undang Omnibus Law itu. Karena undang-undang sebesar itu kan memerlukan kehati-hatian gitu. Meskipun kita juga paham bahwa kita perlu bergerak cepat. Tapi kan cepat itu tidak berarti kemudian menerabas gitu kan. Gitu. Meskipun jadi dalam membuat kebijakan seperti undang-undang, niat baik, substansi baik itu harus juga diikuti oleh proses dan prosedur yang baik gitu. Saya kira supaya jalannya mulus gitu. Tapi kan sudah terjadi. Dan sayangnya ini mengulangi prosedur atau proses yang terjadi setahun yang lalu yang saya bilang tadi soal revisi Undang-Undang KPK itu. Gitu. Jadi tidak ada perbaikan dari sudut ini, dari sudut demokrasi dan prosedur hukum yang terutama terkait dengan pembuatan kebijakan publik. Itu catatan yang lumayan buruk ya di 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Selain tentu saja ada peristiwa COVID-19 dan COVID-19-nya nggak masalah ya. Maksud saya nggak masalah itu ya siapa yang bisa menolaknya kan. Itu satu. Tapi penanganannya begitu ya? Tapi yang bisa jadi persoalan adalah bagaimana respon kita, baik respon kebijakan maupun respon dalam pengertian politik ya, terhadap pandemi yang kita alami. Itu juga bisa menjadi catatan.
Baik. Di dalam pemerintahan kali ini. Baik, Bang Mardhani, selain soal COVID-19, penanganan COVID-19, apalagi yang menjadi catatan Anda sebagai partai yang ada di luar pemerintahan? Misalnya mungkin soal hukum dan juga politik, apa yang menjadi sorotan Anda? Tapi dijawab nanti ya Bang, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di program spesial 1 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Saya langsung ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, catatan lain dari Anda sekaligus juga menjadi kesimpulan PKS di 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Maruf ini, kalau dikatakan nilainya kecil, tentu ada banyak juga faktor yang kita harus pertimbangkan, terutama di tengah pandemi COVID-19, sehingga fokus pemerintah kemudian menjadi teralihkan begitu, karena ada pandemi yang juga harus ditangani. Bagaimana, Bang? Ya, memang ini tahun anomali, tahun 8 bulannya di masa pandemi, tapi dengan Perpu Corona sebetulnya Pak Jokowi punya senjata pamungkas ya. Bahkan ceiling yang maksimal 3% defisit dibebaskan sampai 2022. Bahkan refocusing tidak harus melibatkan teman-teman di DPR. Dan buat saya itu sah-sah saja namanya kondisi pandemi. Tapi kenyataannya kita tetap menghadapi resesi ekonomi ya. Bukan cuma itu, catatan besarnya bagaimana ketika ekonomi resesi, kita lihat beda dengan 98, UMKM masih ada yang hidup ya, karena yang kena memang perusahaan besar. Kalau sekarang UMKM kita berat kondisinya, dan saya sekali ketika ada dana 35 triliun tapi tidak bisa tersalurkan karena tidak match cara apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman UMKM. 82% usaha mikro itu berharap mendapatkan bantuannya adalah sewa tempat digratiskan plus bayar listrik dan air. Sementara ini belum dapat gitu. Angka 2,4 juta mungkin tidak terlalu jelas, padahal yang diperlukan sangat jelas. Jadi antara and delivered-nya bidang perekonomian masih punya catatan. Walaupun saya tetap apresiasi Bu Menteri Keuangan barusan ini menolak pajak 0% buat kendaraan bermotor. Buat saya justru orang kaya harus mulai beli pakai pajak, jangan orang kaya nggak pakai pajak. Negara lagi perlu pajak gitu loh. Saya juga apresiasi pada saat awal Kadin minta dana rekap untuk COVID ini 1.600 triliun, tapi Bu Sri Mulyani tetap maju dengan 405 triliun yang prudent, walaupun belakangan naik ke 667, naik lagi ke 1.000. Oke, nanti didetailkan. Karena berhati-hati tahun 98 ketika krisis ekonomi, BPK itu mengaudit di tahun 2000 95% dana BLBI itu tidak tepat sasaran. Nah, kami juga betul-betul ingatkan jaga dana rekap COVID ini, awasi dana COVID. Untuk bab ekonomi catatannya itu. Tapi yang paling parah memang di bab Polhukam ya. Bukan cuma resesi ekonomi, kalau Kontras mengatakan ada resesi demokrasi ya. Penanganan bukan cuma demonstran kemarin, tapi yang buat di teman-teman yang berbeda pendapat itu diborgol, dikasih dengan baju tahanan. Mereka bukan kriminal kok. Mereka cinta negeri, punya pendapat yang berbeda, diperlakukan dengan humiliated seperti itu. Parah sekali, apalagi ada petinggi Polri yang mengatakan awas dan intai mereka yang tidak setuju Omnibus Law. Lah, Omnibus Law ini politik praktis, bukan politik negara. Yang pro dan yang kontra dua-duanya cinta negeri. Tugas polisi bukan pro kepada yang satu dan kontra yang lain, menjaga ketertiban. Nah itu KPK lagi sedih saya. Dulu KPK ingatnya kejujuran, transparansi, dan rujukan moral. Sekarang ceritanya tentang mobil dinas, naik gaji. Investasi sebesar ini dirusak dengan berbagai hal yang harus Jadi ada Polhukam. Itu nilai kami buat Pak Jokowi merah. Oke, 4 baik. Pak Jayadi, kalau tadi yang negatif, rapor positifnya apa? Singkat yang kemudian bisa Anda simpulkan paling tidak di setahun ini deh pemerintahan Jokowi Maruf Amin.
Yang positif ya stabilitas politik dan keamanannya tetap terjaga. Oh, oke. Itu masih masuk positif ya Itu, Pak Jayadi ya? Tapi kan tidak bisa kita menilai positif ekonomi. Ya bisa sih positif, tapi comparatively speaking gitu dengan negara mana kan gitu ya. Itu bisa. Tetapi memang ya itu stabilitas politiknya tetap terjaga. Yang kedua tingkat kepercayaan kepada presiden itu masih baik gitu, masih lumayan baik. Itu kan nilai positif. Itu artinya masyarakat kita walaupun terhimpit secara ekonomi, menurut data ya dari berbagai lembaga survei termasuk LSI itu sekitar hampir 80% masyarakat menyatakan di berbagai survei bahwa pendapatan mereka menurun tajam. Ya, tetapi berbeda dengan situasi normal, biasanya orang kalau terhimpit ekonomi dia akan menyalahkan pemimpinnya atau presiden. Kalau sekarang enggak ya, tingkat kepuasan kepada presiden masih di angka 65%. Itu kok masih tinggi sih Pak Jayadi? Dari sebelumnya sekitar 70-an% ya. Ya, meskipun menurun tapi masih di angka di atas 60%. Tetapi yang paling negatif yaitu tadi data di masyarakat dari hasil survei menunjukkan bahwa mengkonfirmasi yang disampaikan Bang Mardhani. Di tahun 2019 itu tingkat kepuasan kepada kinerja ya, tingkat kepuasan kepada kinerja demokrasi masih di angka 70-an%. Sekarang di sekitar September, Juli, Agustus, September, Oktober 2020, tingkat kepuasan kepada kinerja demokrasi itu sudah 50%-an, bahkan ada yang di bawah 50%. Jadi memang soal demokrasi itu kan soal kebersamaan sebagai bangsa. Seharusnya di masa krisis itu semua orang berkumpul mendukung pemimpinnya gitu. Tapi ini justru kita terbelah gitu. Nah, jadi ada persoalan bagaimana Pak Jokowi menghandle leadership di masa pandemi ini sebetulnya. Dan salah satunya itu adalah pendekatan-pendekatan yang mungkin itu tadi mungkin karena ingin cepat menyelesaikan dari sudut ekonomi misalnya, itu, sehingga unsur-unsur yang terkait dengan transparansi, agak sabar dikit mengelola proses itu menjadi tidak terperhatikan gitu, sehingga muncullah problem-problem seperti demonstrasi besar Omnibus Law. Saya kira itu yang jadi masalah. Nah sekarang yang jadi tantangan besar juga adalah sampai hari ini, kalau menurut saya sih kan belum ada tanda-tanda bahwa virus ini bisa dikendalikan oleh negara kita. Ada tanda-tanda itu. Beda misalnya ketika misalnya Korea Selatan. Kita tahu Korea Selatan atau Selandia Baru itu mereka dengan jelas, atau Jerman ya, itu bisa mengatakan COVID-19 bisa kita kendalikan karena itu misalnya kita cukup percaya diri membuka ekonomi di bidang ini, bidang itu dan sebagainya. Itu yang menjadi problem juga saya kira. Nampaknya pemerintah sudah lebih banyak berharap kepada vaksin gitu. Oke, baik Pak Jayadi. Terakhir saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, jadi meskipun tadi banyak kritikan, tapi tadi Pak Jayadi juga katakan meskipun menurun ya, tapi tingkat kepercayaan publik terhadap presiden masih cukup tinggi kok sebetulnya. Singkat dari Anda terakhir sebagai closing Bang Mardhani. Ya tentu ini jadi modal. Ya, kami juga berharap bahwa Pak Jokowi kinerja lebih baik lagi. Walaupun kami oposisi, rakyat tidak menunggu kalau presiden ragu untuk reshuffle, presiden ragu cuma marah-marah di publik, kasihan masyarakat. Itu nanti jadi pepesan kosong. Ayo, dan bekerja, ini bukan periode pertama loh, ini periode kedua. Jangan justru lebih buruk dari periode pertama. Oke, apapun itu rapor merah atau rapor biru, rapor apapun warnanya, kita ataupun rapor hitam mungkin ya, kita tetap kawal bersama seperti apa kemudian pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini ke depan, karena masih ada 4 tahun lagi dengan beragam tantangan. Tentu pandangan-pandangan kritis juga dibutuhkan untuk mengimbangi jalan pemerintahan. Terima kasih banyak Bang Mardhani Alisera, terima kasih banyak Pak Jayadi. Saya waktunya tipis sekali, tapi saya yakin juga pesannya bisa sampai kepada masyarakat. Terima kasih Pak Jayadi dan juga Bang Mardhani. Dan demikian program spesial 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita akan kawal bersama karena masih banyak sekali pekerjaan rumah pemerintahan, apalagi untuk 4 tahun ke depan. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.